Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang pada anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Pada pertemuan pembelajaran matematika pada siang ini, yaitu tentang vektor pada bangunan ruang atau R pangkat 3, yaitu di sini namanya ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Pada kelas 11 TKJ 1 dan TKJ 2 dengan banyak pertemuannya adalah pertemuan ke-7. Sebelum kita memulai masuk ke dalam pembahasan materinya, terlebih dahulu sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembahasan vektor pada ruang dimensi 3, kita dapat memperhatikan terlebih dahulu latar belakang ini, karena ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang lalu tentang vektor materi pada bidang datar. Baiklah anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Ruangan ini dibentuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu ini berpotongan tegak lurus. Hasil pada perpotongan ini adalah 0. Selanjutnya, titik 0 disebut sebagai sumbu pusat. Perhatikan pada gambar kaidah jari tangan kanan di samping. Kaidah ini menerangkan beberapa hal, yaitu 1. Jari telunjuk menunjukkan sumbu Y bilangan yang terletak setelah 0 dari searah dan searah telunjuk merupakan bilangan positif. Itu terlihat pada gambar di samping. Arah dan letak sebaliknya berarti bilangan negatif. 2. Ibu jari menunjukkan sumbu X. Lihat pada gambar di samping. Bilangan yang searah ibu jari dan terletak setelah 0 merupakan bilangan positif. Arah dan letak sebaliknya merupakan bilangan negatif. 3. Jari tengah menunjukkan sumbu Z. Itu tegak lurus. Lihat di gambar di samping. Bilangan yang searah jari tengah dan terletak setelah 0 merupakan bilangan positif.
arah dan letak sebaliknya merupakan bilangan negatif. Perhatikan contoh gambar vektor ruang di samping. Vektor OB di samping merupakan vektor ruang dengan pangkal titik O adalah 0,0,0 dan ujungnya B adalah 1,1,1. Vektor OB ini dapat ditulis menjadi vektor OB sama dengan 1,1,1. Vektor ruang dapat pula ditulis dengan satuan I, J, K. Satuan I sesuai dengan sumbu X, satuan J sesuai dengan sumbu Y, dan satuan K sesuai dengan sumbu Z. Jadi vektor OB sama dengan 1,1,1 dapat ditulis menjadi 1 vektor I tambah 1 vektor satuan J tambah 1 vektor satuan K sama dengan vektor satuan I ditambah vektor satuan J ditambah vektor satuan K. Karena 1 kali satuan vektor I sama dengan vektor I tambah 1 kali vektor satuan J sama dengan satuan vektor J tambah 1 kali satuan vektor K sama dengan vektor K, sehingga diperoleh 1 kali satuan vektor I ditambah 1 kali satuan vektor J ditambah 1 kali satuan vektor K sama dengan satuan vektor I ditambah satuan vektor J ditambah satuan vektor. Lihat di gambar di samping. Bilangan yang searah jari tengah dan terletak setelah 0 merupakan bilangan positif. Arah dan letak sebaliknya merupakan bilangan negatif. B. Ruang lingkup vektor. Ruang lingkup vektor dimensi 3 meliputi 1. Vektor posisi. Vektor posisi titik P adalah vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik O 0,0,0 dan berujung di titik P, X, Y, Z. Secara aljabar, vektor OP dapat ditulis sebagai berikut. Vektor OP sama dengan X, Y, dan Z, atau vektor OP sama dengan X, Y, Z. Vektor OP sama dengan vektor OP sama dengan X, Y, Z pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier
dari vektor satuan I, vektor I, vektor J, dan vektor K sebagai berikut. Vektor OP sama dengan X, Y, Z sama dengan XI tambah YZ tambah JK. Sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal pada A, X1, Y1, Z1 dan koordinat titik ujung B, X2, Y2, Z2 memiliki vektor posisi sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor A. Jadi ini yang terlebih dahulu itu dibalik, sehingga mendapatkan vektor OB-nya sama dengan X2, Y2, Z2 dikurangi vektor OA X1, Y1, Z1 sehingga diperoleh vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Contoh 1. Gambarkan vektor OR sama dengan 5, 2, dan negatif 3 pada dimensi 3. Nah, sekarang sudah kita penyelesaiannya adalah menggambar. Perhatikan itu disebut dengan balok. Di situ yaitu ada X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan negatif 3 pada vektor OR terlihat pada gambar di layar kalian itu masing-masing. 2. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor A dibagi dengan besaran vektor A itu sendiri, yang dirumuskan dengan vektor E sama dengan vektor A dibagi harga mutlak vektor A. Contoh berikut, tentukanlah vektor satuan dari vektor A sama dengan 2, 4, akar dan akar 5. Nah, untuk mencari satuan vektor harus ditemukan dulu besaran vektor, yaitu rumusnya A1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B ditambah A3 kuadrat. Ulang, vektor A harga vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Itu untuk besaran vektor. Setelah mendapatkan besaran vektor, baru kita akan mendapatkan itu vektor satuan, yaitu vektor E sama dengan vektor A dibagi harga mutlak vektor A. Sebagaimana penyelesaian itu, kita memulai dengan pembahasannya tentang besaran vektor.
harga mutlak vektor A sama dengan A1-nya 2, A2-nya 4, A3-nya akar 5. Sehingga dimasukkan dalam besaran vektor atau panjang vektornya sama dengan akar A kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 2 kali akar 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah akar 5 kuadrat sama dengan 5. Sehingga diperoleh akar 25. Maka akar 25 diperoleh sama dengan 5. Jadi vektor besaran vektornya adalah harga mutlak vektor A sama dengan 5. Maka satuan vektor adalah 5 itu sebagai penyebutnya, di mana vektor E itu disebut vektor satuan, maka vektor E sama dengan vektor A dibagi dengan harga mutlak vektor A, maka diperolehlah vektor A sama dengan A1-nya 2, A2-nya 4, A3-nya harganya adalah akar 5. Maka diperolehnya harga satuan vektor A itu disebut dengan vektor E, maka itu 2/5, karena harga panjangnya vektor atau modulus vektornya itu sama dengan 5. Sehingga disebut vektor E sama dengan vektor A dibagi harga mutlak vektor A, maka diperolehlah 2/5, 4/5, dan akar 5/5. Itu disebut satuan vektor. Selain vektor satuan, terdapat vektor-vektor satuan yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat antara lain sebagai berikut. A. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X dirumuskan vektor I sama dengan 1, 0, dan 0. B. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y dirumuskan vektor Y sama dengan 0, 1, dan 0. C. Vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Z dirumuskan vektor K sama dengan 0, 0, dan 1. 3. Modulus vektor. Modulus vektor sudah juga dibahas pada vektor 2 dimensi atau vektor bidang datar. Pada dasarnya sama saja artinya, cuman perbedaannya yang 3 dimensi atau vektor ruang itu ada 3 garis, yaitu X, Y, Z. Maka modulus vektor itu sama ada dua artinya. 1. Besaran vektor. 2. Panjang suatu vektor. Itu juga modulus namanya. Misalnya, kalau kita membahas tentang satu titik, yaitu vektor P, yaitu ujung yang pendek itu adalah 0 dan ujung akhirnya itu adalah P, maka disebut dengan vektor OP. Jadi ada X, ada Y, ada Y, ada Z. Dirumuskan sebagai berikut. Besaran vektor OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat.
Rumus ini dapat kita lakukan dengan menggunakan juga dua titik vektor. Tetapi caranya kalau menggunakan dua titik seperti vektor AB harus dikurangi terlebih dahulu vektor AB itu. Jadi vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA. Sebagaimana yang sebelumnya tadi sudah kita jelaskan. Cara mencari besaran vektornya menggunakan satu titik akhirnya nanti. Atau dengan cara lain langsung dengan menggunakan dua titik pada layar kalian masing-masing itu. Misalnya jika diketahui vektor AB dengan koordinat titik A x1, y1, z1 dan vektor B x2, y2, z2, maka modulus atau besaran atau panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan titik B, yaitu besaran vektor AB sama dengan harga mutlak vektor A sama dengan akar x1 kurang x2 kuadrat tambah y2 dikurangi y1 kuadrat tambah z2 kurang z1 kuadrat. Ini rumus besaran vektor yang menggunakan langsung. Jika vektor A disajikan dalam bentuk linier, vektor A sama dengan A1i satuannya tambah A2z satuannya dan A3 satuan K. Maka modulus vektor A adalah harga mutlak vektor A sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Contoh, tentukanlah modulus besar atau besaran vektor berikut ini. A. Vektor AB dengan titik A 1,4,6 dan vektor B 3,7,9. Nah, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya tadi, bahwa untuk mencari besaran vektor dua buah titik bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, ini kita lihat di sini. A. Diketahui vektor A sama dengan 146 dan B sama dengan 379. Maka kalau kita mencari langkah yang pertama, kita menggunakan rumus OP akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, maka kita kerjakan terlebih dahulu vektor A sama dengan vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA, sehingga diperoleh vektor OB nya 379, vektor OA nya sama dengan 146, sehingga diperoleh 3 kurang 1 sama dengan 2, 7 dikurang 4 sama dengan 3, 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kita tidak bisa menggunakan rumus besaran vektornya pada vektor harga mutlak AB. Kita menggunakan rumus harga mutlak OP di atas tadi, sehingga tinggal masukkan vektor OP sama dengan akar x kuadrat ditambah z kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, sehingga diperoleh x nya 2, y nya 3, z nya 3, maka diperoleh harga mutlak OP sama dengan akar
2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, diperolehlah akarnya adalah akar 22. Nah, dengan cara yang kedua, dengan cara langsung seperti yang ada di layar Anda itu, harga mutlak vektor AB sama dengan akar 3 kurang 1 kuadrat tambah 7 negatif 4 kuadrat tambah 9 negatif 6 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 22. Sama seperti semulan tadi. Jadi modulus atau panjang vektor AB adalah akar 12. Akar 22. Ulang. B. Vektor A sama dengan 2i tambah z tambah 3k. Berarti di situ A-nya sama dengan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 3. Maka diperoleh di situ dalam rumusnya satu vektor panjang vektor atau besaran vektor sama dengan harga mutlak vektor A sama dengan akar. Di situ X-nya sama dengan 2 berarti 2 kuadrat. Di atasnya itu Y-nya sama dengan 1 berarti 1 kuadrat. Z-nya sama dengan 3, 3 kuadrat. Maka diperoleh besaran vektor A atau panjang vektor A sama dengan 2 kali 2 akar 2 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 3 kali 3 sama dengan akar 14. Jadi modulus atau besaran vektor atau panjang vektor A adalah akar 14. 4. Kesamaan vektor. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besaran dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping, terlihat vektor A sejajar vektor B dan sama panjangnya. Dengan demikian vektor A sama dengan vektor B terlihat pada gambar di samping. Misal vektor A sama dengan A1, A2, A3. Atau vektor A sama dengan A1i tambah A2j tambah A3k. Dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Atau dalam satuannya vektor B sama dengan B1i tambah B2j tambah B3k. Maka diperoleh vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3. Contoh, diberikan dua buah vektor M sama dengan 3, A dan negatif 1. Dan vektor N sama dengan 6, negatif 3, negatif C. Tentukanlah nilai A, B, dan C agar dipenuhi vektor M sama dengan vektor N. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Syarat vektor M sama dengan N adalah vektor M1 sama dengan vektor N1. Vektor
M2 sama dengan vektor N2 dan vektor M3 sama dengan vektor N3. Dari yang diketahui diperoleh 3 sama dengan B1, A sama dengan negatif 3, negatif 1 sama dengan negatif C. Jadi agar dipenuhi vektor M sama dengan vektor N, maka nilai A sama dengan negatif 3, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1. Kenapa 1? Karena negatif 1 kali negatif C menjadi C sama dengan 1. 5. Vektor negatif. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis vektor negatif A. Perhatikan gambar di samping. Vektor A sejajar dan sama panjangnya dengan vektor B. Artinya karena antara vektor A dan vektor B berlawanan arah, maka diperoleh vektor A sama dengan negatif vektor B. Perhatikan gambar yang sejajar di samping, itu hanya menyatakan sejajar tapi berlawanan. Makanya di situ vektor A negatif, vektor B positif. Maka itu karena A harus itu di sebelah kiri itu harus positif, maka itu positif kali negatif pada vektor B akan menghasilkan negatif vektor B, sehingga vektor A sama dengan negatif vektor B yang ada di layar Anda itu. Contoh, vektor A sama dengan A1, A2, A3, atau vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Vektor B, B1, B2, B3, atau vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K. Vektor A sama dengan negatif vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1. Ulang, A1 sama dengan negatif B1, A2 sama dengan negatif B2, A3 sama dengan negatif B3. Contoh, diberikan dua buah vektor R sama dengan 2 negatif A, 4 negatif B tambah 1, dan vektor S sama dengan negatif 1, C negatif 2, dan 3. Tentukan nilai A, B, dan C agar persamaan R tambah S sama dengan 0. Penyelesaian contoh di atas dapat kita lakukan sesuai dengan rumusnya. Akan ditunjukkan vektor R tambah vektor S sama dengan 0. Maka diperoleh vektor R sama dengan tadi ada 2 negatif A, 4 negatif B tambah 1 ditambah negatif 1, C negatif 2, dan 3 sama dengan 0. Dari persamaan itu kita lakukan negatif mohon maaf salah, 2 negatif A negatif 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh
A sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga A sama dengan 1. Berikutnya 4 tambah C kurang 2 sama dengan 0. C sama dengan, karena itu 4 dikurang 2 sama dengan 2, pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2, sehingga C sama dengan negatif 2. Berikutnya negatif B tambah 1 tambah 3 sama dengan 0. B sama dengan 4, karena negatif B kali negatif 4 sama dengan B sama dengan 4. Jadi agar dipenuhi R tambah S sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan negatif 2. 6. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 satuan dan arahnya tak tentu atau berupa titik. Vektor 0 pada dimensi 3 dilambangkan dengan 0. Artinya 0,0,0, atau dinyatakan dalam matriks vektor 0 sama dengan 0, 0, dan 0 dalam suatu himpunannya. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sampai disinilah perjumpaan kita pada pertemuan ke-7 tentang vektor pada bangunan ruang atau R3 pada kelas 11 TKJ 1 dan TKJ 2. Sebelum Bapak menutup perjumpaan ini, kita akan berdoa sebelumnya. Maka berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pada pertemuan ke-7 ini yaitu tentang vektor pada bangunan ruang atau R3 pada kelas 11 TKJ 1 TKJ 2 akan diberikan tugas dengan durasi waktu selama 24 jam. Akhir kata, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang kepada anak-anakku sekalian.